Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 231401003, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen file sharing dari Windows Server. Oke, kalau kalian yang sudah kerja mungkin di tempat kerja Anda suka sharing-sharing folder, sharing-sharing file dari mana? Dari komputer Anda sendiri, dari sharing ke teman, atau ambil dari sharing di komputer teman, atau ambil sharing dari komputer sendiri yang dijadikan sharing-sharing file dan folder. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama kalau kita punya Windows Server. Jadi yang namanya tempat sharing-sharing file dan folder itu paling bagus kita bikin server sendiri yang di edit chat untuk digunakan tempat kita sharing-sharing file kerjaan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba jadikan JKTS VR1 ini sebagai DCP server. Ini berfungsi sebagai tempat sharing-sharing folder dan file. Jadi nanti kita coba bikin dua buah folder. Dua folder namanya Sales dan Legal. Rencananya folder Sales ini nanti hanya bisa diakses oleh grup Sales saja. Yang Legal hanya grup Legal saja. Nanti ada folder yang folder lagi yang bisa diakses untuk semua orang. Oke, pertama kita ke server utama dulu. Server utama kita buka Active Directory user and computer di sini. Pastikan kalau saya baru bikin folder, bikin grup namanya Legal. Grup Legal ini membernya ada si Rudy, Suharwo, dan Yuni. Sukfarudi dan Yuni sudah tahu kan cara bikin grup. Nah, terus tambahkan orang-orangnya siapa saja. Oke, kemudian Sales. Nah, Sales juga orang-orangnya ada si Bambang, Iwan, dan Rati. Oke, kemudian ada user lain. Contohnya si Rizal, Yeni, dan kawan-kawannya. Oke, sekarang kita ke server Selbela. Oke, di JKT SVR1 di sini kita buat sebuah folder khusus untuk sharing-sharing file. Oke, biasanya bagusnya kita buat drive sendiri buat sharing file. Oke, kita bikin saja di drive C. Kita buat sebuah folder baru namanya share. Oke. Di dalam share ada folder yakni General Legal dan Sales General. Oke, folder General ini mau saya buat supaya bisa diakses semua orang, tapi orang-orangnya cuma lihat isinya saja, atau untuk copy dari isinya ke komputer diri sendiri. Oke, caranya ini folder General ini kita klik kanan, properties. Kalau yang sudah bisa untuk sharing folder, sharing file, pasti mengerti caranya. Kita lakuin di server. Oke, masuk ke folder share. Nah, kita bisa share di sini, share langsung dengan cara yang ini atau yang advance sharing. Kalau cara biasa yang ini namanya cara biasa, kita tambahkan saja nama orangnya, misalnya R ini, kemudian di edit add klik fin. Nah, ketik aja R, kemudian cek nama ini Amanda. Nah, bisa ini aksesnya apa, hanya membaca saja atau bisa baca dan tulis di dalamnya ini, tapi saya tidak akan lakukan lewat ini seperti ini karena ini bukan caranya dibilang untuk di bidang IT. Kita gunakan cara advance sharing yang biasa dilakukan oleh admin server atau orang IT support. Klik saja advance sharing, kemudian control yang share this folder. Jadi folder ini kita share.
kita kasih nama general atau nama lain, nama apapun silahkan. Kemudian jumlah orang yang bisa mengakses wallet ini secara bersamaan maupun beberapa orang, defaultnya 16.77, banyak sekali. Bisa kita bataskan sebenarnya sesuai kebutuhan, misalnya hanya yang bisa akses oleh 2 orang saja atau 10 bebas, tapi untuk cara ini biarkan saja 16.000 orang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permission, klik permission. Oke, permission artinya siapa saja yang boleh mengakses folder ini, semua orang boleh mengakses. Kita tidak perlu repot-repot masukkan satu persatu siapa yang boleh mengakses, karena ini boleh diakses oleh semua orang, biarkan saja. Sedangkan permission read saja, kalau read saja ya berarti dia cuman bisa baca isinya, cuman bisa lihat, tapi tidak bisa rename, tidak bisa menambahkan file, bikin folder baru, tapi dia bisa read dan bisa copy isi sendiri dari foldernya ke komputer dia sendiri. Kalau mau bisa apa-apa saja ya kontrol. Cuman yang jangan, apalagi ini yang bisa akses semua orang, takutnya ada file atau folder yang tidak sengaja terhapus ya report itu jadinya. Oke, file control kita buang, change-nya buang, biarkan saja read, klik OK lagi, klik OK, close lagi. Oke, sekarang folder general ini bisa diakses oleh semua orang, contohnya ini Windows Server, Windows Client, Windows 10 siap. Si Bambang Irawan ini orang grup Sales. Untuk mengakses servernya gampang, jalankan saja run, kemudian backcase 2 kali nama server JKTS SVR1, enter. Oke, di sini sila kelihatan folder general. Nah, si Bambang bisa melihat isinya memang kosong, belum di sebelah apa-apa. Begitu juga di sebelah ini, si Rini juga tidak masuk grup manapun, tinggal masuk ke JKD ASKT 1. Oke, nah ini dia bisa lihat isinya kosong juga. Kita bisa isi dulu kembali ke server, kemudian di general kita isi misalnya teks dokumen saja, test file. Oke, save. Nah, seperti ini ada isinya, bisa diakses, dia bisa buka isinya. Tapi kalau kita coba rem filenya dengan nama lain tidak bisa melakukan perubahan isi folder sharingnya. Ini melakukan perubahan apapun, semua orang ini, semua user yang terdaftar di Active Directory domain controller ini di sukasuka.com. Oke, itu salah satu cara untuk ngeser salah satu folder. Oke, sekarang kita kembali ke server kita. Sudah di server lagi, dan server ini ada folder legal dan sales. Oke, sales dulu. Misalnya si Bambang ini kan member sales. Nah, di sini si Bambang member dari grup sales. Sales ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang ada di grup sales. Kita lihat grup sales ini siapa saja. Nah, si Bambang ID ini dan rapi, contohnya si Bambang sudah login. Oke, untuk ngesernya gampang seperti tadi, ke kanan foldernya sport, kemudian event sharing, kemudian folder click person. Oke, kalau ini untuk di share ke grup tertentu, kita remove everyone-nya. Kalau tidak ya nanti berarti sama juga bohong. Kalau everyone-nya ada ya berarti semua orang bisa akses. Yang akses kita klik saja add, kita tambahkan grup. Nah, grup sales kita klik ketik saja sales check name, dia akan ngecek oh ini grup nama salesnya. Oke, kita tambahkan terus. Permission mau full control, change atau read. Kalau read ya dia cuma baca saja, kalau change ya dia bisa baca full. Change sama full control mirip. Oke, kita ubah dulu jadi full control supaya orang bisa modifikasi. Orang-orang di grup bisa modifikasi sesuai mereka, sesuai kebutuhan. Klik saja oke, klik oke lagi begitu.
bagian security kita edit add masukkan sales, check names, klik OK, kemudian ubah jadi full control, klik OK dan close. Nah, berarti si Bambang dan kawan-kawan atau semua user yang ada di grup sales bisa mengakses folder tersebut. Kita kembali ke opt on level. Nah, di network dia sudah ketemu di CARSV1. Nah, folder Bambang bisa masuk ke dalam. Bambang bisa bikin folder. Nah, Bambang bisa tambahkan file baru, teks dokumen. Ini si Bambang bisa edit isinya. Nah, si Bambang juga bisa copy dari sharing. Ini dari forest ke tempat dia bisa sendiri paste. Nah, itu bisa. Oke, gampang. Kalau untuk everyone si general, jadi tadi juga sama si general sekalipun dia read, kita copy isinya dan bisa paste ke tempat kita sendiri. Oke, nah itulah caranya. Oke, sekarang si sales ini bisa diakses oleh grup sales saja. Bagaimana orang lain bisa akses? Contohnya orang lain bisa akses tidak. Contohnya Rini bukan member grup sales. Rini Amanda ini bukan masuk grup manapun, dia bukan member manapun, cuma member ini, member sepedaan yang pernah saya buat. Bikin ini bukan security member, dia tidak masuk grup member sales manapun, grup legal ART. Oke, sekarang bisa tidak kini folder sales, coba kita klik tidak bisa karena tidak diberikan akses untuk folder sales, diakses orang-orang dalam grup sales. Oke, sekarang kita coba lagi legal, kita sharing. Oke, advanced certis folder permission, remove add nya kita masukkan legal. Oke, kemudian full control untuk tim legal saja, klik OK, kemudian security edit add legal, kemudian check names. Oke, full control, klik OK lagi dan close. Oke, sekarang kita lihat member lagi legal ini siapa saja, Rudy dan Yuni. Oke, cuman Rudy dan Yuni yang bisa mengakses holder legal ini. Kalau si Rini dan si Bambang tidak bisa, pasti tidak. Coba ke legal, kemudian si Rini masuk ke legal, tidak bisa, dia tidak bisa masuk ke akses juga, tidak bisa masuk juga karena si Bambang bukan masuk member dari grup legal. Oke, grup legal ini hanya bisa diakses dari orang-orang yang tertentu termasuk di dalam grup legal, yakni si Rudy dan Yuni. Oke, kita coba sing out. Oke, ini kita sing out. Oke, di Sujaro sudah pernah. Oke, kita sing out, kita pindah ke Rudy. Oke, kita coba ke JKTS One. Oke, kita masuk ke legal. Nah, bisa si Rudy masuk ke legal, bisa bikin folder, bisa bikin file. Nah, bisa rename sebagainya. Artinya si Rudy ini bebas mengakses folder legal. Oke, kita juga bisa bikin sebuah folder untuk diakses untuk orang-orang tertentu, tentu saja di grup. Contohnya begini, saya kembali ke server. Oke, di sini saya buat sebuah folder yang bisa hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Misalnya bagi folder lagi, ini bisa kita sharing untuk satu orang atau orang-orang tertentu saja bisa. Sekali kita masuk ke bagian menu sharing, advanced sharing, certis folder permission, kita remove saja. Everyone ini ada misalnya siapa, Bambang Irawan. Oke, Bambang Irawan, kemudian adik-adik lagi misalnya siapa, Rini Amanda. Oke, R saja, contohnya read saja biar cepat. Oke, ada deh Bambang check name, kemudian RCK, kemudian read saja. Oke, folder bagi ini hanya bisa diakses oleh dua orang saja, si Bambang dan si Rini. Sekarang kita coba si Rudy. Nah, si Rudy ini kita coba kembali ke sini. Oke, di sini ada folder bagi masuk, tidak bisa.
si Rudy tidak bisa masuk ya, karena Rudy tidak diizinkan untuk akses folder lagi ini. Jadi hanya bisa diakses oleh si Bambang dan si Rini saja. Coba kita ke si Bambang ini. Oke, kembali ke server utama, kemudian masuk ke folder pagi. Nah, bisa diakses cuman hanya read saja. Si Bambang tidak bisa bikin folder, tidak bisa bikin file karena cuman sekedar baca isinya saja gitu. Bahkan kita bisa ubah si folder ini, bagi ini permission bebas, kita ganti lagi, mau set orang saja, delete orang, dan seterusnya bebas sebenarnya. Oke, paham. Oke, sekarang bagaimana caranya manage folder yang sudah kita share? Ada caranya, paling gampang di server kita buka saja yang namanya komputer manajemen. Oke, nah kemudian ada bagian namanya share folder. Kalau kita expand ada share. Nah, di sini kita bisa lihat folder-folder apa saja yang bisa share dari server ini. Ada bagian general legal yang tadi sudah kita bikin, kita bisa atur dari sini. Folder pagi ini mau kita stop sharing tidak apa-apa. Kalau kita stop sharing ya tidak akan bisa ada lagi orang yang bisa akses. Kita ubah permitnya juga di sini, kita klik properties. Nah, terus share permission, kita lihat di sini siapa saja yang bisa akses permissionnya. Bagaimana? Nah, kita bisa ubah di sini tanpa kita harus masuk ke file explorer untuk ubah satu-satu ke folder, karena di agak repot. Kita pakai di sini di komputer manajemen. Nah, ini ada legal. Legal ini kita bisa lihat di properties, share permissionnya bisa diakses oleh grup legal. Security-nya kita lihat di sini juga bisa diakses juga oleh grup legal, dan permisnya bisa kita edit di sini. Nah, sini kita bisa edit. Di sini namanya seperti tadi, kita buka file export, cuma bedanya tampilannya secara keseluruhan terlihat di sini folder-folder yang kita share itu apa saja. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai manajemen sharing di Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.